Halo, selamat malam semua. Berjumpa lagi di video ulasan saham untuk perdagangan hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 8 Juli 2021. Wah, kelamaan di rumah sampai lupa tanggal. Dan tapi saya nggak lupa, besok hari Jumat. Dan hati-hati untuk perdagangan besok karena potensi untuk koreksi cukup besar karena hari taking profit ya. Tapi hari ini ya, sesuai sebenarnya mirip seperti apa yang kita sudah rekomendasi. Kemarin kita udah bilang kita berharap hari Kamis dan hari Jumat hijau, ya kan? Dan sempat hijau, tadi pagi sempat hijau dan candlenya dibikin PHP. Ya, siapa di sini yang tradingnya pagi-pagi beli, terus habis itu siang udah sempat profit menjelang siang, sorenya tiba-tiba dibanting dan kita gak jadi galau. Ini jual apa enggak ya, taking profit apa enggak ya gitu. Saya sudah pernah singgung sebelumnya. Saya sudah pernah ngomong berkali-kali bahkan bahwa di hari-hari ini ketika kondisi seperti ini kita trading pendek dulu aja. Kalau Bapak Ibu dapat posisi first entry maksudnya hari ini pertama kali entry dan langsung dapat posisi profit mulai dari 3% sampai 5%. Kalau saya bilang ambil dulu. Lebih besar dari itu anggap bonus. Ambil dulu. Yang 5%, 3% ambil dulu. Kenapa? Patokan saya simple. Setara dengan deposito 1 tahun, Bapak Ibu sudah dapat dalam 1 hari. Ambil dulu. Pak, nanti kalau naik lagi gimana? Itu kan saya sudah bilang itu bonus. Dan kalau bonus bisa dalam kondisi seperti ini. Kondisinya kita lagi trading, terus tiba-tiba angkat telepon, lagi ngerjain karena WFH ya. Ini kita berandai-andai. Terus tiba-tiba ada telepon atau ada kerjaan yang harus kita selesaikan, dan begitu selesai tiba-tiba, profitnya sudah berapa belas persen, udah 10%. Nah, itu bonus. Terus taking profit ya? Kalau sudah dapat bonus, pilihannya dua. Kan target kita kan nggak muluk-muluk nih. Cuma 5% aja. Tiba-tiba dapat belasan persen, dapat 10%. Nah, enaknya gimana ya? Kalau ada 2 skenario. Satu, langsung jual. Oh, namanya bonus. Jual langsung ambil, ya kan? Nah, skenario kedua adalah begini. Skenario kedua, kita pasang yang namanya trailing stop. Trailing stop pasang di level berapa? Kalau saya pribadi, saya pasang di level di bawah profit 5%. Jadi kalau profit 15%, saya pasang profit 10%, saya jual. Jadi kalau dia turun 5%, langsung saya jual. Atau kalau dia profitnya 13%, minus 5%, nah itu harga trailing stop saya. Saya pasang aja dulu. Urusan nanti dia mantul lagi atau gimana urusan belakangan. Tapi setidaknya kalau dia koreksi, saya masih dapat profit plus bonus. Walaupun bonusnya tidak sebesar ketika sempat kita floating profit besar, umpamanya 13% dapat 13%. Nah, pertanyaannya adalah begini, Pak, gimana kalau cuma bonusnya cuma sedikit? Maksudnya seperti ini. Profit 5%, ya kita dapat profit 5%, tapi bonusnya cuma 3%. Nah, kalau turun 5% kan cuma dapat 3%, Pak. Itu gimana? Kalau saya, tetap saya berlakukan seperti itu. Atau kalau enggak, mending saya jual sekalian. Nah, tinggal sekarang tinggal kita lihat sahamnya apa dulu. Dan ini trennya udah bagaimana. Jadi, ada beberapa kriteria lagi sebenarnya. Tapi buat mempermudah, Bapak Ibu, mempermudah pengambilan keputusan. Kadang-kadang kita mikirnya gini, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Nah, saya sudah terbiasa men-set otak saya untuk bagaimana caranya supaya kita bisa jadi jalannya di alam bawah sadar gitu loh. Jadi bisa refleks. Jadi ketika ada satu waktu kita harus ambil keputusan cepat, itu sudah di alam bawah sadar. Jadi langsung tak, langsung jalan gitu. Cepet gitu loh. Dan saya memangkas kriteria-kriteria tadi menjadi cuma 2 kriteria saja untuk taking profit atau trailing stop, gitu aja. Itu dulu. Nah, urusan nanti, Pak, saya mau trailing stop karena begini. Semakin kita berpikir lama dan panjang, semakin kita nggak akan taking profit. Dan kita akan membuat
kita punya sifat greedy kita semakin keluar. Sifat greedy kita pupuk. Wah, kalau profitnya segini kan sudah angkanya udah nominalnya udah sekian. Waduh, nanti begini. Kalau naik lagi, nanti dapat begini. Kalau besok masih naik lagi, nanti dapat sekian. Nah, kalau kayak gitu, akhirnya yang menguasai kita bukan logical thinking kita lagi, tapi ini yang nguasain. Dan saya paling nggak suka sebenarnya kalau ini yang nguasain, karena muncul greedy. Dan kalau saya lebih suka begitu ini langsung jual, ini langsung jual. Kalau memang saya harus hold, itu karena hasil pertimbangan kayak tadi saya bilang. Saya langsung pasang 5%. Dan ternyata dia nggak kena 5%. Besok dia bisa lanjut lagi. Ya sudah, berarti saya hold gitu. Untuk besok. Paham di sini maksud saya? Jadi kalau saya umpamanya tidak 5% itu saya nggak langsung jual, ternyata saya dapat bonus belasan persen, seumpama gitu ya. Tapi ketika dia swing, tidak kena level trailing stop saya. Dia cuma swing naik turun cuma 2%, 3% aja. Saya masih profit belasan persen umpamanya. Berarti kan nggak kena trailing stop saya dan masih floating profit. Ya udah saya buat besok. Tapi buat besok itu bukan berarti kita karena greedy, tapi karena memang sudah sesuai trading plan kita. Kita sudah set pasang trailing stop otomatis. Jadi ketika besok dia naik dan atau dia tiba-tiba koreksi, trailing stop saya ini nggak hilang. Langsung kena, langsung kena, potong. Berarti saya dapat sesuai target. Jadi besoknya langsung otomatis jalan. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus punya fitur-fitur seperti itu. Masing-masing sekuritas punya fitur yang berbeda-beda. Jadi harus kenalin fitur tersebut di sekuritas masing-masing. Kebetulan kami saya bekerja sama dengan Henan Putirai Sekuritas ya. Itu ada logonya di sini nih, di sini. HP ya, Henan Putirai. Nah, di dalam situ kita bisa pasang set target begitu balik set target untung rentang maksimum 1 bulan, 30 hari. Jadi saya bisa 3 hari, umpamanya saya pasang 3 hari, pokoknya naikin, pasang trailing stop di daerah situ. Nanti kalau umpamanya dia besoknya kena atau besoknya lagi baru kena, ya saya sudah aman, saya sudah terbebaskan, sudah enteng, floating profit saya udah jalan gitu. Jadi masing-masing punya fitur sendiri-sendiri dan itu butuh disiplin dan trading ini harus disiplin. Karena kita berbicara mengenai angka. Ini all about math, kalau saya bilang matematika ya. All about matematika. Jadi nggak ada tuh namanya begini, begitu, berandai-andai gitu. Jarang sekali. Kecuali saya berbicara mengenai corporate action. Makanya kan ada teman-teman kadang-kadang suka ngomong, kayak contoh gudang garam, kasus gudang garam. Gudang garam mau dibeli perusahaan Jepang lah, bla 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 bla. Nah, tapi ketika saya bilang, tapi ketika kena trailing stop gudang garam, jual ya kejual. Dan siapa yang kejual gudang garam ketika di harga kemarin itu? Angkat tangan. Yang hoki, yang bisa jual di harga puncak. Hari ini gudang garam kan sudah sempat tadi mencapai 41-an ribu. Coba saya cek hari ini gudang garam berapa. 41.400 kalau nggak salah. Sempat bermain di area 41.400 dan penutupannya bahkan cuma 45.75. Ya, jadi berbahagialah yang sempat jualan gudang garam mungkin di level 45.800. Beberapa teman saya sempat jualan gudang garam di 45.800. Oke banget itu. Ya, jadi itu yang saya maksud dengan kita trading itu harus pembelajarannya itu harus live itu seperti itu. Jadi kita kalau di grup setiap hari kan ada aja yang nanya, Pak ini begini, ini gimana gini, dan harus bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu diam-diam aja ya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, dalam berbagai kondisi kita sering bahas. Nah, contohnya lewat ulasan saham ini saya bahas apa yang kita lakukan. Jadi untuk menghindari candle-candle yang nyebelin, kayak contoh model-model ini ya, kayak IPTV hari ini IPTV bagus sekali, tapi tiba-tiba balik arah dan jangan-jangan bukannya untung malah rugi, ya kan? Nah, jadi itu penting kita punya disiplin, kita punya trading system. Ini saya kasih bocoran juga nih buat teman-teman yang belum ikut membership untuk bagaimana caranya kita untuk bisa trading dengan
dengan disiplin dan dengan baik gitu ya. Oke, itu tips trading dari saya dan kita akan coba untuk masuk kita ulas ya market review untuk perdagangan buat besok bagaimana. Kita lihat berdasarkan hari ini. Nah, ini composite hari ini nih. Composite hari ini IHSG masih bergerak sideways kalau saya bilang. Dia nggak bikin dia dia tidak naik melampaui high kemarin. Dan sekali lagi penutupan hari ini ada di bawah 6045. Ya, mau ngomong apa? Itu garis tuh udah kayak magic banget pokoknya. Kalau dia belum bisa naik di atas 6045, udah deh. Saya lihat potensi koreksi masih masih membayangi. Dan untuk besok, karena dia masih ada di level di atas selendang, masih di atas skyline, saya bilang potensial rebound masih ada. Potensial rebound masih ada. Dan jangan berharap terlalu banyak, karena kita masih dalam kondisi PPKM kan. Jadi kita ya trading pendek-pendek dulu aja, seperti yang tadi saya sudah utarakan strateginya di awal. Dan kalau Bapak Ibu pengen hold ya berdasarkan tadi juga ya, kita sudah memang sudah posisi sudah floating profit lebih gitu ya. Contoh saya ada beberapa ada di agro ya, di breeze ya, itu udah floating profit, jadi ya saya santai-santai aja. Dia mau naik turun kayak mau gimana kayak saya bodo amat, udah duduk diam aja udah ya. Ya itu composite hari ini membuka net buy. Jadi buat modal kita untuk melihat besok bakal bagaimana, kita salah satunya juga lihat asing juga. Asing hari ini net buy 162,4 miliar dan transaksi hari ini masih di harga transaksi rata-ratanya 20 hari masih sama ya, 10,5 triliun masih sama, masih flat, nggak terlalu berubah banyak. Ya itu dari composite ya. Dan besok waspadai masih bergerak sideways dan kemungkinan masih hijau, pagi-pagi siang hijau, tapi sore-sore nggak garansi, bisa aja ditutup merah. Tapi kalau ditutup hijau ya fine-fine aja, karena secara weekly kita lihat, weekly itu trennya masih candle-nya hijau loh. Jadi saya rasa kalau dia ditutup di range masih di range-range ini nggak kaget. Jadi kalau besok saya harap dia masih bisa ditutup di candle hijau. Ya, oke itu di composite. Dan bagaimana secara sektoral? Kita coba lihat sektoralnya bagaimana. Sektor basic, oke ya, cukup oke lah kalau gini. Dia berusaha untuk naik dari skyline, tapi saya sudah bilang, dia belum bisa naik di atas skyline, hati-hati ya, karena potensi koreksi masih besar. Dan walaupun asing masuk terus di sektor ini, tapi ya itu dia, masih belum belum punya pijakan untuk bang naik ya. Terus cyclicals gimana? Consumer cyclicals masih berusaha untuk naik, tapi candle-nya udah membentuk kayak gini ya, udah kayak shooting star nembak ke atas. Tapi ini bukan shooting star, saya nggak tahu ini candle apa, nggak hafal saya persisnya apa. Tapi kalau candle model-model begini itu tanda-tanda koreksi ya, menandakan koreksi. Apalagi dia udah rally nih, naik tinggi ya. Jadi waspadai koreksi. Kemudian energi bikin galau. Nah, lagi-lagi nih kena kena V-line dan dia langsung bam, dia langsung koreksi ya. Kacau banget kan. Terus udah gitu finance, sektor finance oke banget nih, lumayan nih, sideways hijau. Tapi ya nggak heran ya, dia beberapa modelnya candlenya begini ya. Dia ketemu support lagi, harusnya hari ini memang hijau sih. Kelihatan banget. Terus kemudian healthcare mulai ada kena, dia belum bisa mampu naik ya, udah mulai ada resisten. Ditambahi dengan candlenya dengan jauh dari selendang ya, ini jauh. Jadi ya waspadai aja. Terus sektor industri juga sama, ada di bawah dekat dekat support ya. Kita harapan kita dia bisa spike lagi sampai ke sini lagi ya. Bergerak masih sideways ya, ini masih bergerak sideways. Infrastruktur bagaimana? Infrastruktur juga masih di bawah V-line ya. Dengan sangat menyesal saya akan bilang ini potensi untuk koreksi lanjutan. Jadi hati-hati di sektor ini. Terus consumer non cyclicals juga sama. Wah, ini kena kena skyline dan dia jebol, dia nggak mampu naik, dia koreksi dan ini jebol selendang bawah. Jadi potensi untuk ke area support lagi. Area supportnya kira-kira sih di daerah sini sih.
Kita lihat apakah ini bisa jadi support yang baik untuk dia mantul ya. Terus kemudian properti, wow, properti menarik untuk dicermati nih. Pelan-pelan dia mulai naik, tapi dia ketemu selendang biasanya ambiar ya. Jadi kita hati-hati dengan ini. Potensi besok ke ambiar. Sektor ini bisa bisa koreksi. Terus Tekno, wah Tekno malu-malu ya, malu-malu. Pelan-pelan mulai naik, pelan-pelan naik dia. Transportasi, wah transportasi tertahan selendang, dia turun kemarin dan ini juga mau berusaha naik ke atas V-line, nggak bisa dia turun lagi. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ini cenderung udah mulai membentuk kantong semar. Amati aja sektor ini, transportasi dan logistik. Saya lihat dalam beberapa waktu bisa bisa ada technical rebound. Ya, oke, itu secara sektoral dan composite ya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu. Market review ini bisa membantu setidaknya punya gambaran besok bekerja seperti apa, sektornya seperti apa, dan apa aja yang bisa kita lihat untuk perdagangan besok. Ya, segmen berikutnya adalah rekomendasi. Apa aja sih yang bisa kita perhatikan? Saham-saham apa yang bisa kita rekomendasikan untuk besok? Pertama, TINS. TINS cakep banget. Sebenarnya kemarin sempat saya mau rekomendasikan, tapi yang bikin saya nggak rekomendasi, satu, dia terlalu tinggi. Bapak Ibu perhatikan, dia naik ke 8,9%, sedangkan ATR cuma 4,6%. Dua kali ATR. Jadi kalau dua kali ATR, saya nggak berani rekomendasikan. Dan benar, apalagi dia tertahan di level Skyline dan koreksi. Dan saya berikutnya, tadi dia sempat mantul. Nah, harusnya saya rekomendasikan tadi, tapi karena saya luput, saya nggak lihat TINS, nggak sempat lihat TINS. Jadi dia ya naik aja. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Dia masih ada di range buy. Besok kalau dia bergerak naik lagi, silakan trading buy. Waspadai resisten di level 1660 ini, karena level 1660 ini adalah titik tertinggi di beberapa waktu di bulan Juli kemarin. Jadi kalau dia belum bisa breakout 1660, bahaya. Jadi belinya pas kapan, Pak? Beli di areal ini, kalau dia koreksi sedikit, kita cicil masuk, tambah jika dia bisa berhasil lewat di 1660, ya. Itu TINS, terus kemudian berikutnya adalah MDKA. MDKA menarik karena dia mantul dari level support dan persis banget dia mantulnya. Kemarin ditutup di level 3010 dan di level 3000-an ya. Garis ini masih relevan banget dan dia mantul dari garis ini. Kita berharap dia selanjutnya masih bisa ke sini ya, masih bisa ke sini. Walaupun kayaknya bakal sideways lagi nih. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Kita coba aja lihat. Setidaknya dapat berapa persenan mah lumayan lah ya di MDKA. Terus selain MDKA ada Bina. Nah ini. Ini kalau dia bisa breakout, cakep nih. Kalau bisa breakout. Tapi kalau dia belum bisa breakout ya jangan dulu dikejar ya. Ini arealnya, areal-areal yang bisa kita perhatiin. Ya, ini sorry, saya snapin. Ini dari 6.000 sama 6175 adalah areal yang dia harus dia tembus, dia breakout. Kalau dia breakout itu oke banget. Terus kemudian selain Bina ada BGTG. Wah, ini emiten-emiten gorengan-gorengan nih yang lagi trending ya. BGTG lumayan oke ya. Besok kalau dia bisa naik lagi di atas Lendang, di atas Skyline, silakan. Saya lihat BGTG ini beberapa hari ini tradingnya, transaksinya udah mulai banyak tapi volatilitasnya nggak banyak, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan terlalu liar banget, sekarang nggak terlalu. Coba kalau dia koreksi nawar aja pokoknya, nawar, cicil masuk, siapa tahu dia bisa rebound lagi. BGTG ini mungkin akan ada sentimen ya. Kemarin kan kita udah ulas beberapa emiten yang sifatnya agak kolesterol ya, dan ada yang bisa bikin profit, ada yang juga yang bikin galau ya. Jadi hati-hati betul dengan emiten-emiten yang kita rekomendasiin yang semi gorengan-gorengan ini. Bukan semi gorengan ya, gorengan ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Kita santai aja. Terus kemudian ada
ITMG, ya ITMG menarik juga itu dicermati. Dia kali koreksi. Nah, kalau ITMG ini saya bilang buy on support, buy on weakness. Areal beli di level 14450 ya, atau kalau nggak di atas selendang di atau areal itu, untuk kemudian dia bisa spike breakout di level 15700 ini. Secara kita lihat harga batu bara juga sebenarnya masih dalam tren naik, cuma lagi koreksi aja nih. Nah, ini jadi kita manfaatkan untuk buy on weakness ya, batu bara. Dia sekali turun bisa bisa ini loh, bisa dalam. Jadi nawarnya agak dalaman aja, tega dikit aja nggak apa-apa, rada tega dikit ya, nggak apa-apa. Kayak mak-mak belanja di pasar ya. Oke, itu rekomendasi kita dan selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Apa aja sih yang bisa kita bahas untuk yang jadi pertanyaan teman-teman semua. Ya, pertama adalah agro, average di 2140 masih bisa lanjut naik nggak Pak? Target berapa? Agro rasanya tadi saya sudah kasih targetnya deh. Nah ini, saya sudah kasih targetnya ya. Targetnya ke 2330 dulu. Selain itu, saya masih belum berani target lagi. Kenapa? Karena dia sudah berusaha naik lagi dan dia nggak kuat. Jadi areal ini menurut saya resistannya cukup kuat. Jadi dia harus bisa breakout dulu. Kalau dia bisa breakout ini oke banget ya. Secara hari ini sebenarnya all time high. Dia udah kena all time high lagi. Udah breakout. Tadi pikir saya dia bisa breakout, tapi ternyata dia koreksi lagi. Turun, maksudnya bukan koreksi, tapi dia bikinnya kurang bagus candlenya. Mirip-mirip shooting star. Jadi ya harapan saya besok bisa rebound lagi. Tapi kalau besok koreksi jebol di bawah 2100 saya taking profit. Saya masih posisi di sini masih ada, tapi deg-degan juga. Saya pengennya dapat cuan kan. Kita semua pengen dapat cuan dan sell on strength. Kalau buat yang baru mau masuk, saya bilang tunggu. Tapi kalau buat yang sudah punya, saya bilang sih sebenarnya sinyalnya sell on strength. Jadi waspadai ketika dia besok bisa naik 2220 itu baru lebih aman. Kalau dia belum bisa naik, saya bilang sell on strength dulu ya. Terus kemudian ASA di 2454 dan ASA saat ini 2470. Nah, ASA ini bikin galau aja nih sebenarnya ya. Kalau tren, kita bicara tren, pasti masih lanjut. Cuma dia punya kebiasaan. Kalau dia naik, dia bisa turun dulu, kemudian dia naik lagi. Nah, ini dia kan lagi udah dobrak dan dia gagal. Hati-hati, dia bisa turun dulu. Kalau dia mau turun, waspadai di level support 2420. Di bawah 2420, better jualan dulu. Kita serok di bawah lagi ya. Itu ASA. Terus kemudian BABP. BABP trennya pada dasarnya masih bagus, cuma dia bikin galau. Dia masih ada di atas selendang, itu good newsnya. Kalau dia bisa naik di atas selendang, itu baru oke. Sorry. Dia kalau turun di bawah selendang, itu jelek. Jadi, saya bilang, selama dia masih di atas selendang, hold dulu aja. Asing juga masih kelihatan masuk kok. Jadi, dalam waktu dekat lah. Ini cuma bikin galau-galau aja. Saya lihat trennya sih masih oke. Ya, BABP. Terus kemudian Cepin. Waduh, Cepin top banget nih Cepin nih. Sekalinya turun jebles langsung. Tapi nggak apa-apa, asing masih naik. Kita lihat support bisa jadi support yang bagus nggak nih selendang. Kalau dia besok bisa mantul dari selendang ini, wow itu oke banget. Sementara masih hold ya, kodenya masih hold. Average-nya berapa? Average-nya 6712 dan saat ini ada di 6400, 6712. Berarti ini barang lama nih, barang lama berarti ya. Kalau barang lama belinya di sini atau di sini. Saya nggak tahu nih belinya pas kapan. Tapi intinya saat ini nanggung kalau mau jual karena dia lagi di support. Jadi tunggu dia mantul support lagi. Kalau sempat tahan berlama-lama di sini, kenapa nunggu di sini aja nggak sabar? Pasti harus bisa bersabar, betul nggak? Sabar aja dulu Pak, nggak apa-apa. Terus DGNS, boleh bau nggak? Atau cut loss dulu bila masuk selendang? Coba kita cek DGNS. Nah ini udah masuk selendang, ya kan? Dan apakah boleh bow? Saya bilang nanti dulu, karena dia udah masuk selendang. Dia bisa berpotensi nguji selendang bawah loh. Bisa berpotensi nguji selendang bawah.
Atau kalau enggak setidaknya di tengah selendang. Jadi kita lihat, kalau memang dia jebol tengah selendang ini, kita jualan dulu. Nanti tunggu dia mantul di selendang bawah baru kita beli lagi. Ya, harusnya tadi jualan dulu tadi, harus ya. Tapi nggak apa-apa, di hold aja dulu. Kita lihat dulu aja nih. Ini pergerakannya pada dasarnya trennya masih bagus, trennya masih naik. Kalau mau buy on weakness-nya di bottom selendang. Kalau mau hold tuh ya, kalau niatnya memang mau hold, silakan areal-areal ini di buy on weakness nih di area selendang. Terus Java, kasih saran hold apa cut loss dulu ya. Dan Java 1850, average 1850 dan 1735. Nah, coba kita lihat. Sebentar nih. Java ini sebenarnya udah di area support nih. Besok kalau udah jebol kotak ini jual. Sementara ini masih hold ya. Sementara masih hold. Malah buy on weakness karena asing juga masuk terus. Jadi saya bilang sementara masih hold ini Java. Ya, spekulasi aja. Spekulasi. Ya, buy on weakness juga boleh. MPMX baru masuk hari ini, mengacu pada candle kemarin tebal biru dan hari ini meninggalkan skyline. Oke, 720 dan MPMX. Ya, oke banget nih. Menarik. Besok kalau lanjut lagi ya selamat lah. Ini sideways dan dia asing masuk terus. Manfaatkan untuk buy on weakness aja nih. Saya lihat masih oke nih. Ya, transaksi juga bagus, besar. Jadi hold aja. Terus terakhir Same. Nah, Same ini dia terlalu jauh sama selendang dan dia lagi sideways. Kalau jebol ini jualan dulu deh. Kalau jebol 720 jualan dulu deh. Average-nya berapa? 746. Ya, atau kalau nggak minus 5% jualan. Disiplin aja dulu. Sementara saya hanya bisa sarankan itu, disiplin. Siapa tahu nanti dia bisa rebound. Tapi saya lihat karena jaraknya dia jauh sama selendang, jadi kalau umpamanya kita jualan dulu, terus beli lagi di bawah selendang kan lebih enak. Atau kita berharap dia sideways dan selendangnya yang naik, yaitu pengennya kita kan. Tapi cenderung masih akan koreksi kalau saya lihat modelnya begini. Ya, oke sebentar itu dulu, ya sebentar itu dulu Bapak Ibu. Sementara itu dulu Bapak Ibu, kita sampai ketemu besok. Kita berharap besok marketnya sesuai prediksi kita akan hijau ya karena penutupan hari Jumat. Besok kok saya lihat potensial hijau setelah beberapa hari merah, biasanya hijau dulu apalagi menutup akhir minggu dengan hijau supaya nanti kita punya tenaga di hari Senin, maksudnya di minggu depan ya. Ya, oke. Besar harapan saya kita semua bisa dalam kondisi sehat semua, terhindar dari wabah ini dan saya ajak Bapak Ibu untuk selalu jaga kesehatan, jaga prokes protokol kesehatan dengan ketat dan baik. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju ya? Dan happy profit bagi yang cuan hari ini dan bagi yang rugi jangan berkecil hati, besok masih ada harapan. Sampai jumpa besok. Stay safe, stay healthy and God bless.